Bro, brother, udah 2000 tahun ini kamu masih tulisan yang kamu andalkan. Tapi kau percaya kepada Allah. Kalau memang kamu percaya Allah itu, enggak, dengar dulu. Kalau memang Saya kamu percaya kepada di Allah, Allah. enggak, dengar Kenapa dulu. saya ada dalil tulis eksplisit di dalam Quran, brother. Dan di dalam Dengar perjanjian dulu. lama Iya. ada tulis juga firman itu satu, bukan lebih dari satu. Sudah, Saya bukan bicara. orang bohong seperti kamu, bro. Iya, diam dulu. Apa yang Kamu masih klaim berbicara saya dengan tulisan. saya Sudah 2000 kasih tahun. Masuk dalil kita lagi. eksplisit dari Quran dan dari perjanjian lama. Tapi boy, kamu Halo, orang di sini, selamat boy, malam. bohong terus. Menjelang subuh. Selamat malam, Ya, Regar. sabar bang, sabar. Ya, Ya. tidak malu ya. Sudah, boleh saya bicara? Lu masih mengandalkan tulisan sampai detik ini. Nggak bisa Lu yang- bicara. yang Sekarang dengar. kamu tobat Dengar dulu, baru yang kamu bicara. Dengar dulu. Kamu masih Kamu boy mengandalkan tobat tulisan. dulu di sini, Dengar tobat dulu. Kamu masih nasuh, dengar. dan kamu baru bisa bicara dengan saya. Iya. Kenapa saya gak bisa dengar orang bohong dari untuk Bibel atau lain agama? Saya gak suka itu. Diamlah dulu mulutmu biar saya bicara. Kamu masih mengandalkan. Kenapa diam? Kamu masih mengandalkan tulisan sampai Kenapa zaman- kamu pertama Sementara bohong ya? Alo, dengar Bohong dulu. Sementara sekali. Alo, nggak bisa, nggak. Bohong dengar. sekali ya. Aduh, Setiap hari Kapan kamu saya bohong bicaranya? untuk firman Tuhan, kamu tidak malu. kok kapan Iya saya kan? bicaranya kalau seperti Yang kamu ini? tidak malu setiap hari Tujuan kamu kalian bohong apa sih? untuk firman Tuhan, kamu tidak malu, bro. Aduh, dia bicaralah kau sampai habis. Saya mute. Aduh. Tiba-tiba senyap. Itu lebih bagus kamu diam, brother Regar. Bukan. Ngomongnya kok nggak ada rem koma titik koma yang nggak ada. Ya, kembali lagi, jelas yang tadi itu anak. Oke, saya dulu bicara ya. Gini. Kalian masih sampai detik ini bicara. Ya, diam dulu kamu. Nggak, Kamu gini. diam Kalian dulu. sampai detik ini masih Nggak bicara bisa- gitu. nggak bisa Kalau diskusi memang dengan orang kau bohong, percaya, brother. nggak dengar dulu. Kita Nggak nggak usah bisa kita paksa diskusi aja lah, dengan bro. orang Ngapain mulai diskusi? dari bohong, bro. Nggak dengar dulu. Kamu kan percaya Nggak Allah bisa itu diskusi Tuhan. orang bohong, brother. Ya seharusnya kau tanya Nggak lalu, bisa Allah, percaya kenapa? orang bohong, Kalau brother. kamu Nggak maha bisa kuasa, percaya, boy. Allah, kenapa? Boy, Bila boy, tadi boy, masih boy. ada Boy, meyakini dengar sisi saya, yang Tuhan Tuhan di Maha sana, Kuasa. kau pikirnya larinya. Yang Lu- Tuhan Maha Kuasa, brother Nggak Raja, dengar Tuhan dulu. bisa Lu masih seperti berbicara dengan tulisan. tinggal saya, brother. Tulisan masih Yang Tuhan Maha bahas. Kuasa, Lu artinya yakin Maha Allah Kuasa, itu Tuhan bisa semua. Tetapi lu bertanyalah kepada Allah. Allah, Apakah kalau memang Tuhan engkau bisa Maha Kuasa, seperti hewan? Engkau sudah membuat gertakan, gini, di Al-Quran kan sudah membuat. Kalau barang siapa yang nggak percaya akan diajab. Di Boy, dunia dan di dengar akhirat. saya, boy. 2 miliar Boy, lebih nggak boy. percaya dengan Al-Quran Boy, diajab. kan? brother Raja, boy. 2 Yang miliar, akhirat kamu sudah itu masih hancur, bro. 2 miliar lebih. Belum Yang saya ada baca akhirat orang kamu Hindu, sudah orang- hancur. orang- Kenapa? Kamu sudah Dengar dulu. bohong untuk Bibel. Dengar dulu. Lu masih bicara tentang tulisan. Itu anehnya kalian, heran saya. Udah stop dulu ya. Masih Ntar dulu. tulisan yang kalian bicarakan. Ntar dulu. Aneh. Kenapa? Raja Kenapa, Pokos kenapa kamu ini 2 miliar kenapa? Bro? Hah? Enggak, maksudnya Kenapa? gini bro, kan enggak gini. Di Al-Quran itu kan jelas tertulis. Kalau tidak percaya kepada Al-Quran, maka di dunia dan di akhir akan diajab. Di dunia nggak ada sampai Ini 2 miliar. bukan Enggak, masalah gini. percaya, 2 bro. Ini miliar di masalah dunia kamu ini, bro, bohong masih untuk meyakini. Bibel. Ini Enggak, masalah. dengar dulu. Itu masih Kristen loh. Belum saya bilang Hindu, Buddha, belum saya hitung itu loh. Yang beragama itu. Belum saya hitung Ini yang saya beragama heran. kepercayaan. Kristen yang Ini enggak, dengar sendiri dulu. bohong Ini untuk sudah kitab 2 sendiri. tahun. Nah, Dengar ini dulu. heran saya, brother. Lu masih percaya ke tulisan. Masih tulisan yang mengandalkan. Kan heran. Ntar dulu benar Raja, biarin dulu. Terus kamu percaya yang mana? Apa itu? Terus Saya kamu percaya Tuhan yang saya mana? dong. Saya percaya Tuhan saya dong. Siapa Tuhanmu? Itu urusan saya. Tuhan saya Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa Yesus urusannya? Yesus itu kan anak manusia, anaknya Bunda Maria. Iya nggak masalah. Ya memang dia pernah jadi anak manusia. Oke. Saya yang jawab itu. Oke, Iya, baik, oke, baik. silakan. Udah ya. Habis ini Bang Juma yang masuk dulu deh. Bang Juma ntar ngantuk kalau nggak ngomong. Bang Juma masih melek Bang Juma. Iya, Bang Juma silakan Bang. Masih di sini. Ya silakan Bang, silakan. Tuh. Ada satu lagi si Oten di bawah. Bunda Esti kan saya udah persilakan Bang Juma, kenapa 2 sopir? Itu saya tertarik. Ya, lanjut. Apa yang mau nanggapi Regar? Silakan. Yang tadi. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, kenapa Anda menuhankan anak manusia gitu loh? Beda dia. Itu beda konsepnya. Suara lu jangan minoritas dong. Gedein apa? Ah, Kan dia memang minoritas. karena saya Kristen. Ya, silakan. Apa pertanyaannya?
Diulang lagi. Kenapa Menyembah Yesus itu perintah Tuhan atau tradisi manusia? Menyembah Yesus. Ini, Brother Bang Zuma, saya mau tambah 1 menit. Brother Silakan akhi. Regar, alasan apa untuk masuk kamu Komal di sini? Alasan apa? Alasannya, ya pengen mempelajari tanggapan teman-teman di sini tentang Kristen itu gimana. Ya saya jawab dengan kapasitas saya sebagai Kristen. Oke, artinya kamu siap untuk diskusi ya? Iya, diskusi tanpa ada harus tegang urat, tegang Oke, apa. silakan Brother Zuma lanjut. Iya, itu pertanyaan saya tadi, Bang. Menyembah Yesus itu perintah Tuhan atau perintah atau adat istiadat manusia? Perintah. Bisa tunjukkan dalilnya? Dalilnya ada di Alkitab semua. Ada Alkitabnya Bang Zuma kan? Ada, tapi saya tidak semua pasti ada. Saya tidak menemukan dalil perintah menyembah kepada Yesus ini, nggak ada, Bang. Selain daripada perintah Paulus. Tapi kalau perintah Yesusnya itu hanya ada menyembah kepada Bapa yang di surga. Kok perintah Paulus sementara di Alkitab banyak dikatakan di situ Yesus berfirman, berarti kan udah Yesus mengatakan. Iya, di mana Yesus berfirman, sembahlah aku? Abang baca aja Alkitab, pasti ada nanti itu. Nggak ada, Bang. Ada. Bacalah dengan betul-betul. Brother, kamu di sini untuk diskusi pakai dalil atau mau buang waktu orang Muslim, bro? Brother Zuma minta dari dengan Anda. Yang Anda kembali jawab, ya mungkin ada dalam Bible. Ada. Baca ada. dulu. Apa itu? Karena ini saya tidak. Di mana kasih dalil, bro? Biarkan dulu dia Jangan mikir, buang brother. waktu. Brother dia biar dia Saya mikir nggak dulu, bawa biar dia gitu, berpikir brother. dulu dia. Ya silakan dicari datanya, bro. Terus apa yang Kalau enggak ya maksud? silakan asumsi, nggak apa-apa, monggo. Iya, oke, asumsi. Boleh asumsi, brother. Diminta maaf saya. Di sini gak bisa asumsi, brother. Ada dalil, oke. Yang tidak ada dalil, silakan turun aja. Nanti orang naik, orang lain naik, brother, di dalam Komal ini. Asumsi di sini gak bisa. Tapi di ini roomnya pun asumsinya. Regar, suaramu kok semakin mengecil, gedein apa? Enggak, kan di sini enggak ada asumsi. Sementara room ini sudah saya dengar-dengar, bahkan dari tadi siang pun saya sudah menjadi tamu di room ini yang ada asumsi pribadi. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, astagfirullah. Oh, saya itu bingung, bro, dengan komen seperti itu. Bingung banget. Ya jelas. Kita ini kamu untuk siap, pendidikan. sebelum ini diskusi mulai, saya bertanya dengan Anda, kamu siap untuk diskusi atau tidak? Kamu kembali jawab, siap, bro. Siap. Yang Bang Zuma Gini. bertanya dengan Anda, kamu ada dalil atau tidak? Yes or no, bro? Gini. Brother Jia, biarkan Bang Juma yang edukasi. Kalau Bang Juma kan punya ditanya trik-trik dalil, khusus untuk itu. Kalau ditanya dalil atau tunjukkan Sampai ini, kapan kata saya orang tidak Muslim mau bawa edukasi Alkitab. orang Kristen? Sampai Untuk apa kapan edukasi? orang Untuk apa Muslim edukasi? mau edukasi orang Kristen? Yang orang Kristen gak tahu dan gak ada paham untuk buku sendiri, itu heran saya, bro. Di sini Ya bukan itulah edukasi, apa di sini adanya, brother. diskusi. Itulah Judulnya apa saja adanya. kamu Kita sudah maklumi salah. saja dulu. Ah, Ya inilah apa adanya. Karena kalau kita kasih Judulnya. cari berkualitas sepertinya agak sulit gitu, brother. bukan. Yang berilmu sulit gitu ya. Ini Apa adanya judul dulu deh. Apa ini? Brother Zuma, ini, jangan judul kasih ini edukasi aja hari apa? ini. Jangan kasih edukasi apa yang tulis dalam Bible. Ini mau cari sendiri. Semua kerja orang Muslim bagaimana? Untuk agama lain gak bisa, bro. Ini diskusi, brother, bukan edukasi. Yang Mengerti kamu nggak diskusi kamu yang itu? kamu gak Diskusi tidak ada dengan edukasi paham itu untuk apa buku sendiri bedanya? kamu bagaimana diskusi, brother. nggak paham. Bagaimana debate, bagaimana Edukasi. diskusi kamu yang gak tahu apa yang tulis dalam Bible. Kenapa orang Muslim mau kasih edukasi Anda? Tapi ini diskusi, sekarang edukasi katanya. Kita simak aja dulu, brother. Allahu Akbar. Enggak apa-apa, kita simak sampai di mana dia, enggak apa-apa. Lanjut, Coba. Andy, itu buang waktu. Memang ini buang waktu. Gak ada dari itu, Degar. Gak tahu kenapa di sini. Oke, enggak apa-apa. Daripada Bang Juma ngantuk, brother. Daripada Bang Juma ngantuk, biarkan Bang Tadi Juma katanya dulu dah. diskusi, iya.
sekarang edukasi. Untuk apa edukasi? Kita Ya butuh udah, diskusi. Bang Juma biar nggak ngantuk, Bang Juma silakan. Ya, jadi gini, saudara mohon izin, Akhi Zia. Jadi di dalam perspektif pemahaman Islam terhadap Al-Quran dan juga Bible itu sendiri, ini juga harus diakui oleh teman Kristen bahwa ada 4 pengakuan terkait dengan Yesus di dalam Bible. Yang pertama, pengakuan dari orang. Bang Juma, kok kamu maksa kami harus mengakui Al-Quranmu? Fokus sebentar dulu sama Pak Regar dulu ya. Kita dengar aja. Saya tidak minta Anda mengakui Al-Quran dan itu mustahil. Mustahil itu Anda tadi kamu mengakui. bilang barusan. Enggak, pengakuan terhadap oknum yang bernama Yesus itu maksudnya. Yang pertama, pengakuan dari orang-orang yang hidup sesaman dengan Yesus. Yang kedua, pengakuan Yesus sendiri. Yang ketiga, pengakuan Tuhan terhadap Yesus. Yang keempat, pengakuan Paulus terhadap Yesus. Di mana Kristen berdiri di sini? Kan itu poinnya. Apakah Kristen berdiri terhadap pengakuan orang-orang yang sezaman dengan Yesus, ataukah Kristen berdiri terhadap pengakuan Yesus sendiri tentang dirinya, ataukah Kristen berdiri atas pengakuan Tuhan terhadap Yesus, ataukah Kristen ini berdiri di atas pengakuan Paulus dan rekan-rekannya? Oke, akan saya jawab. Silakan. Kristen akan berdiri di atas firman Tuhan Yesus Kristus. Oke, tunjukkan. Perkataan Tuhan Yesus Kristus. Oke, baik, tunjukkan. Dan saya akan saya memberitahukan di mana perkataan Tuhan Yesus Kristus, yaitu di Alkitab. Iya, tunjukkan di data mana, surah mana, bab berapa, nomor berapa. Enggak, kalau teman-teman mau memahaminya, ambil Alkitab dan baca dari Wahyu sampai. Oke. Saya bacakan Bang, saya bacakan. Silakan. Oke. Silakan. Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya, oke. Pas. Makanya, Oke. Kita sepakat itu. Kita sepakat. Saya juga setuju dengan itu. Saya setuju banget dengan itu. Ya, di dalam Yohanes 8 nomor 51 memang betul Yesus mengatakan hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, sekarang boleh dong saya minta, tolong tunjukkan firman Yesus agar manusia menyembah dirinya. Silakan. Sudah. Firman Yesus. Ya kan di sini dikatakan, ya, dia sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku. Nah, mana firman yang Anda turuti dari Yesus sehingga mendudukkan Anda sebagai penyembah kepada manusia bernama Yesus? Tunjukkan. Oke. Sabar. Ya semua yang di Alkitab itu bacalah semua. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Kok nggak ada? Ya mana, tunjukkan. Sepotong aja kalau ada. Oke, satu aja ya. Ya itu tadi. Sepotong. Enggak, ayat pertama tadi itu aja udah itu. Sepotong aja, nggak usah satu karena nggak mungkin ada. Silakan. Oke, ini. Aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus, inilah firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Ya sudah, itu firman-Nya. Apa ini? Apa lagi kamu? Apa ini maksudnya? Ini kan diminta firman untuk menyatakan menyembah dirinya. Itu mana? Oh, oke, sabar. Iya kan? Firman. Ini kan sini aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku. Nah, mana firman yang kalian turuti dari Yesus? Sembahlah aku, wahai orang Kristen. Mana dalilnya? Perkataan Yesus yang tertulis. Jangan semua. Saya cuma minta sepotong. Saya cuma minta sepotong. Semua isi Alkitab itulah firman. Sabar. Yang saya minta sepotong. Oke. Sudah? Dengar ya, saya baca mulai dari atas. Sudah buang 10 menit. Untuk orang Muslim sudah buang 10 menit. Nggak ada dalil. Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya sudah itu. Yesus menyediakan tempat kepada kami. Perintah menyembah dirinya yang mana? Konsep Kan perintah di menyembah dalam diri. Yohanes 8:51 kan betul ya. Barang siapa yang menuruti firman-Ku, Iya. maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang kita minta ini firman Yesus yang Anda turutin untuk menyembah dirinya itu di mana tertulis? Ya itu udah tertulis. Di mana? Itu yang baru Di mana? dibaca. Apa Yang baru itu? dibaca. Apa itu? Aku bacakan lagi ya. Aku bacakan. Baca. Sudah 12 Aku bacakan menit lagi. uang waktu Aku untuk berkata orang kepadamu, Muslim. sesungguhnya Nggak ada barang dalil. siapa yang percaya, dengar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan Oke. pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Oke. aku pergi kepada Bapa dan juga Oke. apapun, dengar. Dan juga apapun yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya sudah. Oke. Iya. Yohanes Itu kan 12 sudah yang Anda baca. memerintahkan menyembah. Dengarkan. Yohanes Dan di 14 situ kan yang Anda sudah baca. ada. Tidak ada menyembah, tidak ada. Dia mengatakan kan- barang Nah, barang Menyembah siapa? itu, enggak, saya Barang tanya siapa? dulu. Enggak, diam berarti dulu. bersujud menyembah. Kau menyembah Gitu. dalam nama siapa? Barang siapa Enggak, saya yang tanya. percaya? Iya. Barang siapa yang percaya kepadaku, Percaya. dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Sejak kapan Yesus melakukan beribadah menyembah kepada anak Maria? Sudah. Kapan itu tertulis? Sudah? Barang sudah. siapa melakukan? Maksudnya di situ, Barang barang si- siapa ya. melakukan pekerjaan? Yesus melakukan pekerjaan apa? Yesus Peker- menyembuhkan orang sakit. Dengar dulu, biar saya jawab. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus memberikan kok meong? Sorry. Enggak, saya tanya kau dulu. Enggak, saya tanya. Penyembahan yang kau maksud, kau menyembah kepada dalam nama siapa? Seperti yang dilakukan Saya oleh tanya Yesus. kamu menyembah dalam nama siapa? Kepada Allah atau Demi- kepada Muhammad? Enggak, saya tanya. Allah. Kamu menyembah dalam nama Allah Muhammad? Subhanahu wa ta'ala. Oke, Karena saya baca ya. menyembahnya. Oke, dengar. Bagaimana menyembahnya? Proses Gitu aja. ibadah yang kami lakukan sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beribadah. Raja bagus. Begitulah kami Raja beribadah. bagus. Iya, biar Raja Yesus bagus. beribadah dengan Nah, kita tanya sujud. aja. Yesus Bagaimana sujud dalam menyembahnya? beribadah. Yesus sujud dalam beribadah, maju ke depan berdiri, mengangkat tangan, kemudian sujud menyembah kepada Allah. Itu. Barang Jumat, siapa yang Jumat. percaya Kau kepadaku. meyakini Di mana ditulis itu di Barang Al-Quran? Di siapa, mana? dengarkan. Barang Yesus siapa, mengatakan? dengarkan. Barang Di mana? siapa Di situ yang ada. percaya Nggak usah kepadaku, kau ajari saya dia itu. akan melakukan Nggak usah kau pekerjaan ajari, yang kamu aku leader. lakukan. Apa Nggak- pekerjaan Kristen? Menyembah Yesus, ibadah hari Minggu. Kapan Yesus melakukan pekerjaan seperti itu? Kapan? Itu bukan pekerjaan itu, meong. Itu bukan beribadah itu bukan pekerjaan. Dengar dulu. Beribadah itu bukan pekerjaan cuma. Hah? Beribadah itu bukan pekerjaan, itu sifat. Itu sifat cara bersyukur bukan pekerjaan. Yang dimaksud pekerjaan itu, dengar dulu. Kok meong. Otakmu terlalu dangkal. Ibadah, Pekerjaan itu- masuk ke itu bukan sinagoge, pekerjaan. Sejak kapan pekerjaan mencuci ibadah? tangan, Sejak membasuh kapan muka, pekerjaan mencuci ibadah? kaki, masuk Sejak ke dalam kapan cuci tempat muka ibadah, pekerjaan? berdiri, kemudian Sejak mengangkat kapan tangan, cuci muka? kemudian rukuk, sujud. Anda Kau katakan udah bukan kelabakan, pekerjaan? kau, udah kelabakan, Bukan kau. pekerjaan? Enggak. Sejak kapan pekerjaan? Enggak. Sejak kapan pekerjaan beribadah? Sejak kapan pekerjaan beribadah? Pekerjaan itu maksudnya menyembuhkan orang sakit. Itu pekerjaan. Dengarkan, Aduh, pekerjaan. yang disebut pekerjaan itu kualitasmu adalah berbahasa Indonesia di mana? Juma? aktivitas Kualitasmu berbahasa fisik. Indonesia di mana? Aktivitas Kualitasmu fisik berbahasa Indonesia di itu mana? pekerjaan, Serius. Dengar dulu. itu Kualitasmu berbahasa rutinitas, Indonesia itu di mana? dan Yesus mempraktekkan itu. Wey, Kualitasmu berbahasa Indonesia itu di mana? Eh. Kok pekerjaan Ya udah, beribadah? lah bukan pekerjaan Kok katanya. pekerjaan beribadah? Tidur aja itu adalah pekerjaan. Kok pekerjaan tidur? Yang dikatakan pekerjaan itu adalah Pekerjaan tidur. apa yang dilakukan oleh fisik. itu rutinitas itu Ya, rutinitas pekerjaan, Bahlul, tuyul, toples. Aduh, Bahasa pekerjaan, Indonesia. aduh. Makan lagi kau sulang pekerjaan. Aduh. Ustaz Gurunda yang begini kalian yakini. Aduh, bahaya ini. Nah, bahaya. ini Mas, sebelum mulai pekerjaan itu diskusi, bukan. saya Iya, tahu maksudnya gini. apa level Saya orang tanya, ini jujur, yang Regar jujur itu dulu kalian, ya, jujur dan dulu. Raja. Kita Saya mau tahu jujur. sebelum diskusi gak ada dalil dan mulai Kok gak ada macam-macam di dalil? sini. Jujur kok gak ada dalil. Kalian cuma menang congor. Cuman menang congor. Cuman menang congor. Jawab. Tidak, lu. Cuman menang congor kalian.
Jika engkau Ya udah, percaya Bib. kepada Kasih aku, saya kesempatan. engkau akan melakukan Biasa aku pekerjaan beribadah. yang aku lakukan. Oh, pekerjaan beribadah. Yesus melakukan ibadah. Aduh, Prosesi aduh, ibadah yang pekerjaan dilakukan ibadah. oleh Yesus Tamatan- adalah kau berdiri, tamatan terakhir- ruku, enggak, sujud. tamatanmu terakhir apa Juma? Nah, sekarang Tamatanmu kamu sendiri terakhir melakukan Juma? apa? Enggak, saya tanya dulu. Tamatanmu Hey. terakhir apa Juma? Hey. Tamatanmu terakhir apa? SD atau Hey, apa? enggak usah Kalau kau SD saya tanya itu, maklumi. enggak usah kau tanya itu. Kalau tamatanmu terakhir Sekarang SD saya tanya maklumi. samamu, Saya ajari kau. pekerjaan Sejak kapan? Yesus Enggak, itu sejak adalah kapan pekerjaan menyembah itu? hanya kepada Allah. Sejak kapan suatu Dia pekerjaan mengatakan, beribadah? dia mengatakan, barang siapa yang percaya Kamu kepadaku, tamat SD. dia Enggak, akan kalau kamu melakukan nggak tamat pekerjaan SD, yang enggak, aku gini. lakukan. Bentar dulu, izin dulu sebentar, stop dulu, Yesus stop. melakukan Ya, oke, pekerjaan oke, oke. Stop dulu. ibadah. Enggak. Stop dulu ya. Mantap, bro. Stop si Raja Pokos, dengerin dulu. Saya kasih waktu Anda. Si Raja Pokos dengerin dulu. Saya kasih Anda waktu, Anda bicara dulu. Jangan Iya, Bang oke. Juma bicara, Anda bicara. Anda bicara Saya dulu. tanya Sejak Ya. kapan rutinitas ibadah itu pekerjaan? Aduh. Oke, Anda sudah bertanya, Anda standby ya. Aduh. Anda standby, dengarkan orang bicara ya. Oke? Enggak, sejak kapan rutinitas itu beribadah itu pekerjaan? Aduh. Ya udah, Anda bertanya kan. Jadi Masih silakan menjawab, mendengarkan Bang. orang menjawab. Anda bisa diskusi nggak? Aduh. Ya, Enggak, ini mungkin nggak saya bisa dengarnya, Bang. diskusi memang. Ya kalau Anda nggak bisa Nggak bisa diskusi, diskusi ini. Nggak bisa diskusi sama oke, aja. Anda standby dulu. Kalau Anda nggak mau ditegur, saya turunkan. Saya juga bisa. Saya turunkan kalau Anda nggak mau diskusi. Ya silakan turun ya. Ya turunkan Hesti, Sama saya. diganti sama Regar Raja. Apa susah? Hesti, turunkan dia. Regar juga ngejawab gitu. Ya turunkan dia, biar sama Regar Raja, biar kondusif. Regar, apa yang ini Anda tanyakan? Silakan bro. Tadi masalah pekerjaan. Iya. Pekerjaan kalau setahu saya ya, yang saya tahu ini ya, Mm-mm. pekerjaan itu adalah rutinitas. Oke. Sudah? Mm-mm. Nah, sementara ibadah itu adalah kewajiban. Rutinitas itu dilaksanakan oleh fisik. Itulah pekerjaan. Sudah? Oke. Pertanyaan? Sementara ibadah itu adalah kewajiban, yaitu yang dilakukan oleh rohaniah kita. Oke. Begitu kalau Oke. pengalaman saya. Oke, giliran Bang Juma lagi bicara ya. Oke. Oke, silakan. Sekali lagi saya katakan kepada saudara terkait dengan Yesus. Oke. Yesus itu mengakui dirinya kan? Iya. Maka orang yang sehat akalnya akan mengimani Yesus sesuai dengan pengakuan Yesus tentang dirinya. Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Ini dasar pertanyaannya dari mana kan gitu? Lah, kan Yesus itu datang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Nah sekarang dia mengatakan dalam Yohanes 7, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Nah, pekerjaan manakah yang Yesus lakukan, yang Anda lakukan? Satu, Yesus ibadah hari Sabtu. Yesus kemudian prosesi ibadahnya sujud dalam beribadah. Kemudian dia acap kali membaca Alkitab, kitabnya orang Yahudi. Nah, kemudian kunci daripada ibadahnya itu adalah hanya menyembah kepada Allah saja. Nah, mana yang Anda ikuti di situ? Ya, yang diteladankan oleh Yesus kepada kami, umat Kristen. Ada nggak teladan Yesus untuk ibadah kemudian hari Minggu? Ada nggak? Ada. Di mana Yesus ibadah? Di sinagoge hari Minggu. Tertulis di mana itu? Ibadah hari Minggu, ibadah itu kan itu beda dia begini ya. Ya, pertanyaan saya, kapan Yesus ibadah hari Minggu? Di mana tertulis? Yesus itu tidak dipatok ibadahnya, karena ibadah itu orang Kristen bukan cuma kalau hari Minggu itu. Tadi itu katanya ibadah yang umum. percaya kepadaku melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Ya udah, yang dilakukan Tuhan Yesus apa? Yesus Tidak ada. melakukan ibadah hari Minggu atau hari Sabat. Yesus itu ibadahnya setiap saat. Di zamannya bersama muridnya. Kan mulai Itu nakal. ibadah. Jadi jangan persepsikan ibadah di Bang Juma, hibur netizen dong, buka cam lagi katanya, hibur netizen dong. Enggak apa-apa. Capek aku bicara pakai masker, Bang. Oke. Enggak apa-apa, Ji.
Enggak, konsepnya ini kan ibadah. Jangan tarik konsep ibadah dari di zaman itu ke di zaman sekarang begitu loh. Suaramu apa, Gar? Paham kan? Brother Regar, ada konsep ibadah dalam agama Kristen perjanjian lama? Ya masuk. Ibadahnya yang ditanya di zaman Tuhan, Tuhan Yesus Ada jelas beribadah konsep setiap atau saat. aturan bagaimana orang Kristen mau ibadah di dalam agama Kristen perjanjian baru. Nah, kayak mana? Yesus Regar, ibadahnya. ada aturan Hmm. bukan Brother Zuma, saya bukan bertanya itu. Brother Regar, ada aturan di dalam agama Kristen perjanjian baru bagaimana orang biasa Kristen mau ibadah. Bukan saya cerita untuk bagaimana Jesus yang ibadah, no. Saya bertanya dengan Anda, apakah ada aturan dari Jesus bagaimana orang Kristen mau ibadah di dalam perjanjian baru? Silakan Di dalam kasih bukti. Peraturan beribadah. Gar, suaramu kok Di menurun Di banget sih, dalam semangat agama dong. Islam ada aturan Rasulullah. Susah Tunggu dicerna. dulu, brother. Pertanyaan. Di dalam agama Islam, Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam kasih aturan bagaimana orang mau ibadah, orang Muslim mau ibadah. Oh, iya. Sebentar ya, Kamu izin buat ada teman-teman ini ya aturan malam seperti ini. itu atau tidak? Ya izin brother, malam ini bonus buat teman-teman semua. Bang Juma bela-belain open cam loh. Malam Ahad ya, bonus buat Anda semua loh. Jarang terjadi ya. Lanjut. Lanjut. Oke, Bung. Jadi gini, Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kan itu poinnya. Nah, kita melihat sisi Kristen, perilaku Kristen. Kalau Kristen ini betul-betul percaya kepada Yesus, maka Kristen ini sejatinya menjadi praktisi Torah kan? Benar kan? Iya. Nah, apakah sekarang Kristen itu praktisi Torah? Lukas 4, nomor 16, nomor 31. Yesus ibadah hari Sabat di sinagoge, dia mengajar. Terus Kristen kayak mana? Maksudnya ini berarti Bang Jumanya ini merujuk kepada apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus berarti harus diikuti oleh umat Kristen. Kan begitu, kenyataannya pengakuannya begitu, Bang. Jika engkau kan percaya begitu. kepadaku, kan gitu. Jika kau percaya, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga aku lakukan. Aku berdiri, kamu berdiri. Aku ruku, kamu ruku. Aku sujud, kamu sujud. Aku puasa, kamu puasa. Aku Betul. Aku hidup di bawah kungkungan Taurat, kamu kan jelas, Bung. Iya. Galatia 4 nomor 4. Galatia 4 Cara- nomor Cara 4. ibadah. Yesus hidup dan takluk di bawah hukum Taurat. Artinya Yesus itu adalah praktisi Taurat. Kalau Anda pengikutnya, maka sejatinya saudara saya ini akan melakukan kehidupan beragama sebagai praktisi Torah. Sekarang Anda praktisi Torah. Yakin? Inilah yang Yesus katakan. Percuma mereka memuji diriku dengan mulutnya, tapi kelakuannya, pekerjaan yang lakukan hanya perintah manusia. Makanya saya katakan, menyembah Yesus itu adalah tradisi manusia, Bung. Itu fakta. Tradisi. Kok Enggak iyalah. Lalu tradisi nyembah Yesus itu di dalam sebuah gedung hari Minggu, itu tradisi dari mana? Ajaran dari mana? itu kan ibadah, salah satu bentuk ibadah. Iya, ibadah tapi tradisi manusia kan? Jadi kalau yang ibaratnya cakap ini yang bermaksud, jadi kalau sholat ke masjid itu tradisi. Itu adalah perintah Tuhan Di dalam mana? agama kami. Sholat itu perintah. Inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar.
Kemudian Rasulullah mengajarkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Dirikanlah pekerjaan ibadah sholat itu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Rasulullah ibadah hari Jumat, kami ibadah hari Jumat. Beliau ibadah di masjid, kami ibadah di masjid. Yesus ibadah di sinagoge. Yesus ibadah di sinagoge, kalian ibadah di gereja. Yesus ibadah hari Sabat, kalian ibadah hari Minggu. Nah, jadi ini kalau sholat hari Senin atau hari Minggu gimana? Ya, Rasulullah sholat hari Senin, Rasulullah sholat hari Minggu, Rasulullah sholat setiap hari. Kami juga melakukan hal yang sama. Yesus masuk ke sinagoge hanya hari Sabat. Iya, hari Sabat itu hari Minggu di Masehi. Hah? Wow, keren. Iyalah, sinagoge itu diambil dari mana, dikutip dari mana? Kan perjanjian lama, Taurat. Ya terus Di ibadahnya mana hari Minggu. tulis di dalam Bibel, Itu kata Bang Zuma, saya mau tambah 1 menit. Di Silakan, mana silakan. Di mana tak sih? tulis dalam Bibel perjanjian baru ibadah Minggu? Di mana tulis seperti itu? Di mana? Anda ibadah berapa kali? 1 minggu, 2 kali ya? Saturday dan Sunday, betul atau tidak? Kalau ibadah umum hari Minggu. Tapi kalau ibadah itu setiap Iya. ibadah yang bagaimana ini merujuknya? Untuk ibadah umum kamu ambil dalil dari mana? Itu Brother Zuma bertanya dengan Anda. Aturan di mana, bro? Maksudnya aturan gimana? Emang beribadah itu Anda gimana? cerita untuk ibadah. Ada aturannya. Sorry, saya nggak bisa dengar. Emang Ya ibadah Allah itu Subhanahu wa ada aturan. Ta'ala. Ibadah umum kamu minggu ya atau tidak? Ibadah saya setiap hari. Bukan setiap hari saya cerita, kamu cerita untuk ibadah umum semua orang. Itu waktu itu minggu, brother. Iya, ke gereja. Betul atau tidak? Iya, ke gereja namanya. Iya, minggu di dalam gereja. Di mana dalil yang Jesus kasih info untuk ibadah umum masuk semua orang dalam gereja dan ibadah? Di mana dalil dalam Bibel? Saya ambil alih ya. Pertanyaan singkat saja itu Bro Regar. Ada nggak Ya. tertulis di Bible diperintahkan Anda pergi gereja di hari Minggu? Ada nggak gitu loh? Jujur aja, nggak ada nggak masalah. Kalau hari Minggu nggak ada. Nggak Dari ada. Jesus. Nggak Dari ada, nggak Jesus. ada. Udah dijawab brother, nggak ada. Yang tidak ada, kenapa seperti itu, Tapi bro? beribadahlah Yang Jesus engkau tidak siang kasih dan info malam. dalam Bibel. Oke, saya Kenapa luruskan seperti lagi. itu? Saya luruskan lagi. Kalau nggak ada tertulis brother, kenapa Anda melakukannya? Kenapa? Silakan. Ya, nggak salah kan? Mau hari Minggu, mau hari apa yang penting. Oke, jawabannya nggak nama salah. Tuhan Yesus. Jawabannya nggak Salahnya salah. di mana? Udah. Walaupun kami beribadah hari Minggu, apa yang salah? Ya, jadi nggak ada perintah dia beribadah hari Minggu, nggak salah juga. Begitu jawabannya, Ya, tapi brother. kan Udah, diperintahkan kami beribadah setiap saat kan? udah. Itu aja. Udah, Iya, stop. itu. Ah, Iya. apalagi Udah. yang salah di mana? Oke. Menurut Anda nggak salah, tapi menurut aturan ya itulah, nggak apa-apa. Silakan, Aturan Bang siapa? Juba, diluruskan lagi. Nggak ada Alkitab perintah dilakukan, mengatakan. tapi nggak salah. Udah, stop. Alkitab mengatakan kami Kristen beribadah siang dan malam. Oke, stop. Udah, Bang Juba Mau lagi, hari Minggu, monggo. mau hari Udah, apapun stop, itu stop kami dulu. bikin. Ya Brother sah-sah Regar. saja loh. Oke, stop dulu. Bang Juba lagi meluruskan, silakan. Iya. Bang Oke, Juba. silakan. Baik. Gini Bung, inilah bukti bahwa Kristen itu saya katakan sekali lagi adalah suatu komunitas ya yang kemudian melakukan sebuah aturan internal mereka tanpa berdasarkan dalil. Tidak ada perintah. Jadi kalau orang Yahudi ada perintah mereka tidak lakukan. Kalau Kristen tidak ada perintah mereka lakukan. Di dalam Ulangan 4 jelas sekali dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi bagi orang Israel tapinya ya. Jangan engkau menambahi firman Tuhan dan jangan kau mengurangi agar kamu tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan. Itu tertulis dalam Ulangan 4. Barang siapa yang menambahkan, barang siapa yang mengurangi, kan gitu. Nah, Iya. sekarang ketika Yesus itu beribadah ibadahnya hari Sabat, lantas kemudian Anda ibadah hari Minggu, sementara
konsep yang diajarkan Yesus, jika engkau percaya, maka kamu akan melakukan. Nah, aku melakukan ibadah hari Sabtu. Kenapa enggak melakukan hari Sabtu? Kenapa Anda lakukan hari Minggu? Di mana ditulis rupanya di Alkitab hari Sabtu? Loh, Baru ini saya dengar. Lukas 4:16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Oke, hari Sabat, bukan hari Sabtu. Lah, Sabat itu Sabtu. La haula wala quwata illa billah. Di mana dikatakan Sabat itu Sabtu? Loh, coba Siapa yang kamu mengatakan? coba kamu nama-nama hari di dalam kalender Ibrani atau orang Yahudi. Hari Sabat itu hari Minggu. Hari ke-7. Coba kamu, Senin apa dalam bahasa Ibrani? Hitungan mereka. Senin. Oh, kalau ke situ udah level saya udah nggak mampu. Kalau Ibrani nggak di apa saya, itu zona saya. Jadi yang jelas ya, yang perlu saudara pahami. Yang jelas di translate Ibrani ke Indonesia yang kami pahami berbahasa hari Sabat itu ya hari Minggu, hari beristirahatnya segala aktivitas, itu hari beribadah umum. Waduh, hari pertama itu hari Minggu. Dikatakan Rison, kemudian Seni, kemudian Silisi, kemudian Rifi'i atau Ribi'i. Habis itu Yom Kamisi, terus Sisi, baru Sabat. Sabat itu hari ke-7. Itulah hari Sabat, hari Sabtu. Hari pertama itu hari Minggu, Rison. Anda belajar di mana? Kami aja hafal. Seni, Selisi, Ribi'i, Kamisi, hari Jumat itu Sisi ya, Sisi hari Jumat. Kemudian Sabat hari Sabtu. Hari Minggu apa? Rison. Iya, itu kan hari-harinya itu kan sebelum Masehi loh, Bang, sebelum Masehi. Ibadahnya Yesus itu tuh hari ke-7 Sabat. Ya udah, Masehi itu hari Minggu. Bukan Gimana sih? hitung. Loh, Sekarang yang kita gimana pakai Masehi, bukan sebelum Masehi. saya tidak minta Anda pakai ibadah apa. Yesus itu ibadahnya hari Sabat. Dari mana jalannya hari Sabat? Loh, hari Sabat itu hari Sabtu. Di mana dikatakan itu? Perjanjian lama kan? La haula wala quwata. Iya betul. Ya udah, di perjanjian terus? lama itu sebelum Masehi, Yesus belum ada. Nah, sekarang Yesus itu datang Yesus setelah itu setelah Masehi, Bang. Yesus itu ibadah berdasarkan perjanjian lama atau perjanjian baru? Ibadahnya? Iya. Ibadahnya berdasarkan kitabnya orang Yahudi, perjanjian baru, perjanjian barunya orang. Hah? Enggak ada berdasar. Karena Yesus itu ibadahnya setiap saat. Oh, Galatia 4 nomor 4 itu apa? Alkitab mengatakan itu. Galatia 4 Apa mengatakan di situ ditulis? apa? Yesus itu takluk di bawah hukum Taurat. Takluk dia. Artinya kehidupannya itu tunduk berserah diri kepada hukum-hukum Tuhan yang datang di Taurat. Enggak ada. Tetapi Kalau saya segenap baca waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi Yesus Iya, itu praktisi Taurat. Kenapa Anda mengatakan menggenapi. kok jadi menggenapi lagi? Menggenapi itu apa lagi? Menggenapi itu menghilangkan. Maksudnya praktisi itu apa? Pelaku. Pelaku, yes, orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Artinya orang yang ibadahnya, konsep ketuhanannya, konsep ibadahnya, kelakuannya yang terkait dengan hubungannya kepada Tuhan dan sesama manusia itu berpola kepada ketetapan dan hukum-hukum di dalam hukum Taurat. Itulah Yesus. Oke ya. Jadi sekarang Sekarang Yesus mengatakan, jika kau percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Yesus takluk di bawah hukum Taurat. Kristen? Kristen ya taat kepada perintah Tuhan Yesus. Berarti Anda tidak melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Terus Kan begini, begitu.
Itulah diskusi kita. Terus salahnya di Iya, mana kalau itulah Kristen hasil diskusi mengikuti? kita. Anda membuktikan dan menyadari bahwa ternyata Kristen itu menyimpang dari ajaran Yesus. Itu yang Anda temukan dialog ini. Enggak. Loh, kalau tidak menyimpang, kenapa pekerjaan ibadah Anda, prosesi ibadah Anda tidak berkesesuaian dengan ibadah Yesus? Barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, sedangkan saudara, ini terakhir ya, supaya Anda sadari. Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Yaitu firman yang aku katakan, firman yang telah aku katakan kepada mereka, firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Anda akan dihakimi nanti sama Yesus ketika Anda ditanya, atas perintah siapa kamu menyembahku? Apa jawaban saudara? Enggak akan ada pertanyaan seperti itu. Ada pasti. Enggak ada. Dengarkan. Enggak ada. Dengarkan. Yohanes, Karena kita ada tanya jawab nanti kalau dengarkan. di Oh, nggak bisa, Bang. Harus ada. Dia namanya di penghakiman, namanya pengadilan penghakiman, ada tanya jawab. Yohanes 12:48. Dengarkan. enggak ada. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Nah, siapa yang hakim di sini? Tuhan Yesus Kristus. Apa dasar penghakimannya? Di situ dia artinya menghakimi. Iya, Menghakimi dasar ya, bukan materi tanya jawab. materi penghakimannya adalah firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, sekarang firman yang telah Yesus katakan, semuanya tidak ditemukan adanya firman memerintahkan agar Kristen menuhankan dirinya. Sementara ini yang akan menjadi hakim Anda sebentar. Di mana Ya kan? itu dikatakan enggak? Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya. Jadi ketika Yesus datang 3 tahun, ketika Yesus datang 3 tahun kepada Bani Israel, semua firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, inilah yang menjadi tolak ukurnya nanti. Kenapa kau menuhankan aku, sementara tidak ada firman yang telah kukatakan sembahlah aku. Aku mengajarkan sembahlah Bapa. Kenapa kau menuhankan aku? Matius 7 nomor 21, 22, 23. Enggak ada pertanyaan seperti itu nanti. Loh, Matius 7, coba Anda baca. Enggak tadi masalah mempertanyakan ini kan. Iya, Kalau itu nggak pertanyaan. akan ada pertanyaan seperti itu. Itu Enggak akan ada pertanyaan seperti itu. Loh, lalu yang menjadi hakimnya apa? Kan tadi firman yang Yesus sampaikan itulah yang menjadi hakim. Matius 7 Iya. coba Anda baca. Coba. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir, ini pada hari Oke, terakhir. pada hari terakhir. Banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan, orang yang menuhankan Yesus sampai kepada level dia bisa bermujizat, mengusir setan, sampai bisa bernubuat, oleh Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu, enyahlah padaku kamu semua pembuat kejahatan. Kenapa? Betul. Karena menyembah Yesus itu, ibadah hari Minggu itu, makan babi itu bukan kehendak Bapa. Bukan Nah, sekarang- itu. Nah, sekarang kalau Ayat itu bukan merujuk ke situ loh, Bang. sekarang ini kan begini. Bukan merujuk ke situ. Begini, Ini dengar. Dengar saya silakan. dulu ya. Silakan. Nah, ini makna dari ayat yang Abang baca tadi itulah nanti dirujuk kepada orang-orang yang mengaku Kristen tapi tidak percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Nah, itu yang salah. Nah, Anda yang itu salah. merujuk ke situ. Jadi Anda jangan yang Anda mengaku. keliru. Enggak Nih. bisa. Karena Ini saya dalilnya. lebih memahami ajaran Ini saya. Yesus Bukan lebih Mas Doa. memahami. Yesus yang lebih memahami, bukan Anda. Ini Yesus katakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Coba tunjukkan ke saya kehendak Bapa agar Kristen menyembah Yesus. Tertulis di mana?
maksudnya? Loh, kok bertanya? Yang selamat itu adalah yang melakukan kehendak Bapa. Orang Kristen meskipun sampai level bermujizat mengusir setan, tetap akan diusir. Kenapa? Karena Kristen melakukan suatu agama, melakukan suatu ibadah tidak berkesuaian dan kehendak Bapa. Syarat untuk selamat menurut Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang mana kehendak Bapa agar Kristen menuhankan anaknya, Yesus? Tunjukkan. Itu kehendak Yesus Kristus. Kehendak Bapaknya mana? Agar Bapa manusia. itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Mana kehendak Bapa? Bapakku itu artinya keilahian. La haula wala Yesus quwata Kristus illa itu billah. adalah Tuhan. Dengan cara Anda berdialog seperti Menjadi ini, manusia. itu justru membenarkan Al-Quran. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang Kristen itu menipu Allah, menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka tidak menipu selain menipu diri mereka sendiri. Anda sedang menipu diri Anda ini Itu dikatakan di mana? di Al-Quran. Oh, itu enggak sampai zona saya, Mas. Zona saya di Alkitab. Al-Quran berbicara tentang kaum terdahulu, bercerita tentang alam semesta. Anda mau terima atau tidak terima, ya itu memang pasti karena Anda adalah orang-orang yang kufur. Al-Quran menceritakan itu. Dari mana bisa lebih tahu yang terakhir datang daripada yang pertama datang? Oh, sama seperti reformasi, lebih tahu Orde Lama dan Orde Baru. Karena dia yang terakhir. Nah, terus Mana yang lebih tahu yang pertama ketimbang yang terakhir? yang tahu gimana? Yang lebih mengetahui. Coba Anda jujur kepada hadiri Anda. Ketika dikatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Tunjukkan kepada saya kehendak Bapa yang di surga agar Anda menuhankan anak Maria. Di data mana tertulis itu? Ada atau tidak ada? Kehendak Bapakku yang di surga itu ya itulah kehendak Tuhan Yesus Kristus, karena itu satu sama. Oke, terserah. Tapi saya minta mana kehendak agar Kristen mempertuhankan? Jangan kayak gini dia konsepnya, Bang. Jangan Lah, satu. aduh saudaraku. Tambah satu, jangan. Nggak boleh saudaraku, nggak Jangan, boleh. ya. Ini Jangan. perkataan Yesus. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaan saya, mana kehendaknya? Iya, mana kehendak itu agar Kristen menyembah anak Maria? Tunjukkan. Ada. Abang baca aja Alkitab itu semua ada nanti ketemu. Nah, inilah yang Al-Quran katakan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Anda ingin menipu diri saya. Anda ingin Itu menipu Bang Suma. Al-Quran yang mengatakan. Anda ingin menipu Bang Suma dengan mengatakan baca aja Alkitab. Itu Tapi Al-Quran yang padahal Anda tahu di Alkitab nggak ada itu. Itulah benar. Mana? Ada. Tunjukkan. Mana Pada tunjukkan? saat ini saya tidak bawa Alkitab. Inilah yang Al-Quran katakan. Illalladzina zalamu minhum. Orang-orang yang zalim di antara mereka. Inilah Anda. Lalu kemudian mengatakan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Kecuali mereka ingin menipu, tapi ternyata mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Coba bayangkan. Al-Quran. Saudaraku, mari kita buktikan kebenaran Al-Quran itu. Kita patahkan kebenaran Al-Quran itu. Supaya Al-Quran itu tidak benar. Coba kamu tunjukkan di dalam Biblos. Ada pernyataan Bapa, ada kehendak Bapa agar Kristen menyembah anak Maria. Selesai kita. Silakan. Banyak dinyatakan di Alkitab. Kalau cuman ada banyak ada banyak. Waduh, Arabik juga bisa. Jangan semakan. Ya kan? Asumsimu dengan kitab. Ya, Ya di udah, kitabmu tidak ada. jangan samakan. Di kitabmu, saudaraku, di kitabmu tidak ada. Kamu mengatakan ada. Tuh, Mas. Tunjukkan Ini satu aja. Selalu di sini. Di selalu. mana? Di sini Di mana? selalu. Ya, Di mana? Ini ya, ini dengar. Tunjukkan. Karena Dengarkan. kenapa selalu? Tunggu. Tunjukkan di dalam kitab saudara, Bapa yang di surga berkehendak agar Kristen menuhankan, menyembah anak Maria. Tertulis di manakah itu? Anda mengatakan banyak. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. saya tidak bawa Melainkan Alkitab. mereka hanya ingin menipu diri mereka sendiri. Anda ingin menipu Bang Suma dengan mengatakan banyak di Alkitab. Tapi tidak ada di Alkitab, Bung.
Nggak ada di Alkitab. Sampai jenggot Anda itu pindah di jidat tumbuhnya, Anda tidak akan menemukan data itu. Oke, baik gini Percaya Bang Juma saya. ya. Silakan saudaraku, silakan. Ini kan kita pasti ada pertemuan berikutnya. Nanti ini Iya, ingat siap. pertanyaan ini ya. Saya pun akan Iya. ingat ini pertanyaan. Oke, Akan saudara saya Abang tunjuk Regar. nanti. Kalau saya sudah memegang Alkitab, Selamat pagi Bang Juma. akan saya tunjuk Iya, nanti. pagi menjelang sore. Iya, saya dari Kristen. Saya mau ya ngasih masukan lah sedikit. Mungkin Bang Iya, silakan. Bang Regar mungkin juga karena kan namanya kayak agama, kita punya kitab, tafsiran kita beda-beda walaupun kita satu kitab gitu kan. Jadi saya nggak bilang saya membantu, nanti membantu seakan-akan saya lebih pintar dari Bang Regar. Saya hanya memberi pendapat saya sebagai Kristen gitu. Dari bawah saya sudah coba simak gitu. Tadinya pertanyaan yang Bang Suma katakan, gimana tertulis kitab menyatakan untuk menyembah anak Maria, perintahnya tidak seperti itu, tidak menyembah anak Maria. Perintah. Jangan perintah bang, kehendak aja dulu, kehendak Bapak. Ya, Keselamatan itu adalah berdasarkan kehendak Bapak. Silakan. iya, dia tidak tertulis sebagai anak Maria, tidak tertulis sebagai anak Yusuf, tidak tertulis sebagai anak yang dilahirkan dari perawan manusia, enggak. Yesus intinya yang kita sembah saat ini. Cerita Mana? alurnya Ada ndak kehendak Bapak di surga supaya menyembah Yesus? Iya, tertulisnya bukan seperti pertanyaan dan kehendak kita gitu. Jadi Kehendak hanya- Bapaknya, kehendak Bapak, ya, kehendak Bapak. kehendak Bapaknya itu Iya. teman-teman kita Muslim kan udah tahu bahwasanya kita itu kan Tritunggal. Bapak Ana kan gitu. Roh Kudus itu satu, Iya, jangan tiga itu dipisah. satu. Ya, kehendak Bapaknya bang, kehendak Iya. Bapak yang kita minta. Iya. Nanti kalau lari ke Tritunggal lebih susah nanti. Anda Nggak ada makin yang berat nanti. nggak ada yang susah, yang susahnya tadi kalau abang minta Disusahkan. ayat di Alkitab itu yang sesuai pertanyaan abang, maunya tertulis di kitab langsung Bunda Maria, anak Kita Bunda Maria. kita mengetahui kehendak Bapak itu kan dari Bible kan. Nah, Iya. nah, sekarang mana kehendak Bapak tertulis di Bible Iya. agar manusia menyembah utusannya Yesus? Iya. Di mana itu tertulis? Iya. Yesus, kalau cerita Yesus itu datang ke dunia ini menjelma jadi manusia. Gitu. Kehendak Bapak agar manusia menuhankan Yesus, simpel aja kok Pak, Bang. Ya, oke, simpelnya saya ambil. Yesus adalah Iya. Tuhan. Yang kita sembah Tuhan. Nah, itu Kehendak Bapak agar Kristen menyembah Yesus itu mana? simpel. Iya. Bapak itu sama dengan Yesus. Iya. Saya kita tidak sembah tanya Bapak. itu, Bang. Loh, yang Bang, saya minta kehendak Bapak agar Kristen menuhankan Yesus itu tertulis di Iya. mana? Yesus itu memang Tuhan. Jadi kehendak pertanyaan abang itu tidak ada tertulis semua, bang. Lah, Karena kehendak abang maunya ada tertulis seperti itu. Kan Yesus itu yang mengatakan itu. Iya, Yesus mengatakan. Ya, oke, pelan-pelan. Tidak gitu. semua orang yang yang mengatakan aku Tuhan akan masuk ke dalam Iya. kerajaan surga, melainkan Iya. kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Benar. Nah, yang dilakukan teman Kristen adalah menyembah Yesus. Mana Iya, kehendak benar. Bapak agar Nah. mana kehendak Bapak agar Oke. Kristen menyembah Yesus mana? Oke, saya jelaskan sama abang sedikit ya. Tidak Iya. ada saat zaman Yesus, saat Yesus juga belum lahir, tidak ada yang menyembah Yesus, dan saat Yesus di dunia ini tidak ada yang menyembah Yesus. Semuanya menyembah Allah karena ajaran Yesus juga mengajarkan bahwa menyembah Allah. Berarti Kristen yang dong, menyembah saya belum Yesus selesai. atas kehendak siapa? Dengar dulu, saya belum selesai. Setelah perjalanan Yesus di dunia, nubuatan itu digenapi, dinyatakanlah Yesus itu adalah Allah. Dari mana kita ambil itu? Kalau tadinya ayat-ayat ini kita nggak langsung ayat itu sesuai dengan pernyataan kita. Mana Yesus sama dengan Allah, nggak gitu dia bang pernyataannya. Banyak yang menyatakan itu kalau di Alkitab ya, yang saya ingat sedikit lah, kayak di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Aku Udah. dan Bapak adalah satu. Yang saya minta kehendak Bapak agar Kristen ya Enggak ada itu, menyembah karena Yesus. itu pertanyaan Bapak. Nah, Itu karena pertanyaan itu pertanyaan Bang Juma. berarti menyembah Yesus itu bukan kehendak Bapak, betul atau betul?
ke menyembah Yesus bukan kehendak Bapa. Iya. Bapa itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Bapa. Iya. Saya tidak benar. tanya Yesus ini siapa. Kalau Yesus mengatakan Yesus adalah Bapa, Oke. Bapa adalah Yesus, mana kehendak Yesus agar manusia Kristen menyembah dirinya? Tunjukkan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu menyembah dirinya. Berarti Menyembah Anda dirinya. melakukan penyembahan kepada Tunggu. dirinya bukan atas kehendak Yesus. Aduh, Gimana? balik lagi ke cerita tentang Yesus. Saat Yesus mengajar, dia menjelma jadi manusia. Oke, pada saat dia menjelma manusia, mana perintahnya agar Kristen menyembah dirinya? Tidak ada dia bagaimana? Tidak ada. Berarti Anda menyembah Yesus bukan atas kehendak Yesus. Abang yang nggak nyimak ngomong saya. Yesus datang ke dunia menjadi manusia. mengajar, Oke, mengajar, oke. mengasih Oke. bagaimana penyembahan Allah. Oke. Anda pernah baca Matius 7, Matius 17 nomor 5, Anda pernah baca? Matius 7 mungkin pernah saya baca, tetapi itu Matius 17 nomor 5? Tidak Boleh sampai saya bacakan? mengingat semuanya. Boleh, silakan. Bacalah, baca. Oke. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mana perkataan Yesus yang Anda dengarkan sehingga Anda menyembah Yesus? Kan perintah dari Bapa, dengarkan Yesus. Nah sekarang mana perintah yang Anda dengar dari lisan Yesus yang mengajarkan sembahlah aku? Tertulis di mana itu? Ya, begini dia. Namanya dia menjelma. Sudah. Namanya menjelma, Pak. Kalau Yesus datang sebagai Tuhan, selesailah bumi ini, namanya kiamat. Saat itu dia menjelma menjadi manusia, makanya tidak dapat didapatkan pikiran logika kita bahwa dia menjelma dia itu 100%. Tetapi mujizat itu nyata. Satu mujizat, kelahiran dia dari wanita perawan. Itu pemahaman. Tunggu dulu Bang, saya jelaskan. Inilah yang diusir nanti, saudaraku. Inilah alasannya kenapa Anda diusir. Anda mengada-adakan satu keadaan yang Yesus tidak ajarkan. Loh. Gimana ceritanya nih? Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Inilah yang sedang Anda lakukan. Yang tidak melakukan kejahatan itu adalah yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dari tadi saya tanya, mana kehendak Bapa agar Kristen menyembah Yesus? Anda nggak bisa nunjukkan. Inilah yang diusir. Anda lah yang diusir. Mohon maaf. Permisi. Semuanya, salam. Pagi. Permisi Bang ya, Anda lah yang diusir. Silakan Anda berargumentasi. Yesus Tuhan, Yesus ini, Yesus, silakan. Tapi siap-siap aja diusir. Karena ternyata ada orang yang memanggil Yesus itu Tuhan, diusir. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Ya jadikan Yesus itu sebagai utusan. Abang satu Kan itu, konsep ketuhanan sama konsep Yesus saat dia 100% menjadi manusia Bang di dunia. Itu yang Saudaraku, Selalu dibeda-bedakan, dipeta-petakan. justru konsep itulah yang kelak menyebabkan kalian diusir. Ini kan kita berbicara mengenai kehendak. Betul, itu kata Bang Juma, kata Alkitab enggak Ini seperti kata itu. Yesus, saudaraku. Yesus Enggak, yang itu kata Bang mengatakan, Juna. Ini kata Alkitab yang kita bukan dengar. setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia. Melainkan dia. Yang masuk ke dalam surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di Iya. surga. Benar Yang nggak tidak ayat melakukan itu? yang tidak melakukan kehendak Bapa berarti tidak masuk surga kan? Oke, aku pertanyaan sama Bang Juma. Itu pernyataan Yesus di mana? Abang baca semua ayat itu pernyataan Yesus di mana? Waktu di Matius mana? Apakah waktu di 7, surga? Matius Enggak, saya tanya dulu. Matius Waktu dia 7 di itu, surga, Bang. waktu dia di surga atau di dunia? Itu waktu Iya. dia di dunia. Di dunia Oh, ya dia udah. sudah jelas dinyatakan dia menjelma jadi manusia 100%. Dia mengajar, dia datang, dia Oke, mau dia melayani. menjelma jadi apapun itu, yang saya tanya kehendak Bapakku di surga agar manusia Kristen menuhankan aku itu di mana? Tertulis di mana kehendak Bapa itu? Enggak ada Kan tertulis karena itu enggak asumsi Bang ada. Juma. Berarti Anda menyembah Yesus bukan kehendak Bapa karena Yesus. tidak ada tertulis. Yesus tidak akan ucapkan itu karena dia manusia, Bang, di dunia. Wah, la haula wala quwata illa billah. Kehendak Bapaknya agar manusia mendengarkan anaknya. Dengarkanlah dia. Itu kehendak Bapa. Inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Siapa yang harus didengarkan? Yesus. Nah, mana suara Yesus yang mengatakan sembahlah aku? Sampai Anda kok bisa menuhankan dia? Mana? Bang,
Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus di dunia, Inilah yang menyebabkan Anda diusir. Yesus adalah Tuhan, Ya, dengar dulu, Yesus Bang. adalah Bapa, Yesus Yang- adalah ini. Itulah yang membuat Anda diusir. Ini yang bersatukan pernyataan Yesus saat di dunia sebagai manusia, abang satukan dengan perintah Allah. Allah itu, Bang, sudah pernyataan di surga. Nah, udah. Jadi kalau ada Simple loh,